Hai, kembali lagi dengan saya Patricia Enda Septiana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ada 3 topik yang saya akan bahas, yaitu kebijakan ekonomi, politik, dan perubahan sosial budaya pada masa Hindia Belanda. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerintahan Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintahan pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian diambil alih oleh suatu badan yang disebut Azistisersraad, yaitu kekuasaan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siebert yang menggantikan Gubernur Jenderal Overstretten sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir. Yang pertama, kebijakan ekonomi, yaitu sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Menurut Van den Bosch, kultur stelsel ini didasari atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berkuasa di suatu wilayah atau daerah, ia memiliki tanah dan kependudukannya. Karena raja-raja di Indonesia sudah takluk kepada Belanda, pemerintahan Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut. Oleh karena itu, penduduk harus menyerahkan sebagian tanahnya kepada pemerintahan Belanda. Kultur stelsel ini berarti tanam paksa, di mana rakyat Jawa diwajibkan untuk menanamkan tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur stelsel ini sebagai tanam paksa karena pelaksanaannya dalam penanaman dilakukan dengan cara-cara dipaksa. Pelanggarnya dapat dikenakan hukum fisik yang amat berat. Jenis tanaman yang ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica atau lada, dan yang paling utama kopi. Adapun dampaknya bagi rakyat Indonesia, yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik penanaman jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi untuk diimpor. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang amat berat. Yang ketiga, pertanian khususnya padi banyak mengalami gagal panen. Yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno, yaitu dikeruk kekayaannya saja. Setelah setahun di Indonesia diterapkan imperialisme modern. Sejak saat itu diterapkannya operdeur politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan politik ini diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan yang besar pada Belanda. Perkembangan paham liberalisme sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda
sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian politik etis. Politik etis ini disebut juga dengan politik balas budi, di mana suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Berkat adanya politik etis ini berdampak positif juga untuk jangka panjang bagi bangsa Indonesia, di mana pada bidang pendidikan melahirkan golongan terpelajar dan terdidik, seperti Sutomo dan Wahidin Suediharsodo. Pada kebijakan politik etis ini juga bantuan keuangan dari Belanda dikhususkan untuk perluasan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan layanan penyuluhan pertanian yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi desa. Politik etis bertendensi pada desentralisasi pada politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Ada 3 bidang yang dipakai pada politik etis, yaitu irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Yang pertama, irigasi atau pengairan. Pada masa pengairan pemerintahan Belanda, membangun dan memperbaiki irigasi, membangun bendungan besar untuk menampung hujan bagi keperluan pertanian. Pemerintahan Belanda juga melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit. Ada juga perbaikan sarana infrastruktur, terutama pada jalan raya dan jalur kereta api. Infrastruktur tersebut untuk memudahkan dalam pengangkutan komoditas pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, program emigrasi. Program ini dipakai pemerintahan Belanda untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura, karena di 2 pulau tersebut terdapat jumlah penduduk yang mencapai 1.900 sampai 14 juta jiwa, apalagi kawasan perkebunan yang begitu luas di luarnya. Jumlah penduduk dan pemukiman itu tidak sebanding. Akhirnya, pemerintahan Belanda membuat pemukiman baru di Pulau Sumatera dan memindahkan rakyat. Mereka juga ditempatkan di perkebunan sebagai pekerja, karena banyak pemilik perkebunan yang meminta dan membutuhkan pegawai. Dalam bidang pendidikan, sedikitnya dilakukan untuk memberikan tingkat peluang yang besar di tingkat dasar dan sedang. Dalam bidang pendidikan ini sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Pada tahun 1900 berdirinya sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah Indonesia. Kemudian politik divide et impera atau politik pecah belah, di mana politik ini disebut juga dengan adu domba, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Politik pecah belah ini juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Kemudian politik pintu terbuka. Politik ini adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintahan cukup berperan mengawasi saja. Pada tahun 1860-an, politik Bantislot ini mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal dan kapitalis memperoleh kemenangan di parlemen. Namun,
Politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat justru membuat rakyat semakin merasa sengsara. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat Indonesia semakin menderita dan sengsara. Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat, seperti dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi. Yang kedua, rakyat yang menderita dan miskin. Yang ketiga, rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor. Yang keempat, timbulnya perdagangan perantara, di mana pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir. Yang kelima, industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerja banyak pindah ke perkebunan dan ke pabrik-pabrik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, saya akan membahas bidang sosial. Bidang sosial memiliki 4 perubahan, yaitu penggolongan sosial, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial, mobilitas penduduk, dan perubahan demografi, dan yang terakhir, kedudukan dan peran perempuan. Baiklah, yang pertama penggolongan sosial. Pada penggolongan sosial ini merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, profesi, dan agama. Pada masa kolonial, penggolongan masyarakat didasarkan pada perbedaan ras. Yang pertama ada golongan Eropa, yang terdiri dari orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, dan Swiss, di mana golongan ini termasuk golongan pendatang yang sangat minoritas. Mereka memiliki kekuasaan yang besar di Indonesia. Yang kedua ada golongan Asia dan Timur Asing, yaitu terdiri dari bangsa Cina, India, dan Arab, di mana mereka memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan istimewa daripada kaum pribumi. Status sosial mereka pun tinggi, serta ekonomi mereka juga tinggi. Dan yang terakhir adalah golongan pribumi. Golongan ini adalah kelompok mayoritas dan merupakan golongan pemilik negeri. Golongan pribumi ini adalah penduduk asli Indonesia, tetapi mereka orang yang tertindas dan terjajah. Kedudukannya berada di tingkat paling rendah, di mana bebannya banyak kewajiban yang harus mereka bayar, tetapi mereka kurang diperhatikan. Baiklah, selanjutnya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Stratifikasi merupakan struktur sosial atau susunan masyarakat yang dibedakan ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat. Sebelum pemerintahan kolonial di Indonesia, mereka telah mengenal 4 lapisan masyarakat. Yang pertama adalah golongan raja dan keluarganya. Golongan raja ini sangat berpengaruh dalam masyarakat pada suatu wilayah. Yang kedua ada golongan elit. Golongan elit merupakan sekelompok masyarakat yang mempunyai kedudukan terkemuka di masyarakat maupun di lingkungan kerajaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, golongan non-elit, di mana golongan masyarakat ini kebanyakan dengan jumlah yang paling besar. Mereka memiliki berbagai keahlian seperti di bidang pertanian, pertukangan, pedagang kecil, dan sebagian besar mereka tinggal di desa. Dan yang terakhir ada golongan hamba sahaya, di mana masyarakat ini merupakan lapisan masyarakat paling bawah. Mereka memperkerjakan pekerjaan yang paling berat. Selanjutnya, mobilitas sosial penduduk dan perubahan demografi. Mobilitas penduduk ini merupakan gerakan masyarakat atau perpindahan penduduk atau masyarakat dari daerah ke daerah lainnya. Mobilitas sosial ini terjadi di Indonesia karena pada
masa tanam paksa, orang melakukan mobilitas ini untuk menghindari berbagai kewajiban yang harus mereka jalani, seperti kewajiban kerja paksa dan tanam paksa. Mereka berpindah ke daerah yang tidak ada kewajiban tanam paksanya. Kemudian, perubahan demografi, di mana perubahan jumlah penduduk. Pola kependudukan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ekonomi di Indonesia. Pola kependudukan tersebut mengikuti pola kependudukan modern. Hal ini bisa kita lihat dari lahirnya desa-desa dan kota-kota modern yang menggantikan ibu kota kerajaan sebagai pusat aktivitas masyarakat Indonesia. Kemudian, kedudukan dan peran perempuan. Berkembangnya pendidikan di Indonesia mampu merubah keadaan bangsa Indonesia, demikian pula dengan kondisi kaum perempuan pada masa Hindia Belanda. Perempuan pada masa itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Kaum perempuan dibelenggu oleh aturan tradisi, dan adat yang membatasi perannya dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak boleh menganyam pendidikan. Mereka hanya dapat pasrah, menunggu, serta menerima apa yang ditentukan oleh adat yang didominasi oleh pihak laki-laki. Kedudukan perempuan pada zaman dahulu hanyalah perempuan yang dipandang selalu rendah, dianggap tidak berguna, dan mereka dipandang di bawah laki-laki, sehingga perempuan selalu diperlakukan kurang sopan. Perempuan tidak mempunyai hak untuk banyak sekali memiliki kewajiban. Perempuan adalah kaum yang terbelakang, tidak perlu diperhitungkan. Kemudian dalam bidang budaya, ada 3, yaitu pengaruh westernisasi, perkembangan pendidikan, dan ideologi dan agama. Yang pertama, pengaruh westernisasi. Westernisasi atau pembaratan merupakan proses pemasukan pengaruh budaya barat bagi rakyat Indonesia. Masuknya budaya barat ini tentu saja berbeda dengan nilai-nilai kebudayaan asli bangsa Indonesia. Westernisasi masuk melalui jalur pemerintahan dan pendidikan. Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia tampak dalam penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, gaya berpakaian bangsa Barat yang ditiru oleh rakyat Indonesia, seperti dengan dikenakannya rok, jas, dasi, dan topi. Yang ketiga, tata cara pergaulan dan lingkungan pergaulan yang meniru cara Barat, di mana telah lebih terbuka dan bebas. Kemudian sistem jabatan atau pangkat, di mana orang Indonesia mulai menduduki jabatan tertentu dan menyandang perangkat tertentu. Yang kelima, ada pendidikan model Eropa atau Barat, menjadi prioritas utama bagi rakyat Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan. Dan yang terakhir, model bangunan atau arsitektur serta sarana penunjang kehidupan meniru model bangsa Eropa, sehingga lebih modern, bahkan tata kota pun meniru model Barat. Selanjutnya, perkembangan pendidikan. Sebelum masuknya kolonialisme Barat di Indonesia, sistem pendidikan masih bersifat tradisional, yang dimana hanya bisa dinikmati beberapa orang dan biasanya di kalangan elit tertentu dalam masyarakat. Pusat pendidikan terbatas di lingkungan keraton dan tempat-tempat penyebaran agama seperti pondok pesantren. Selanjutnya, bidang ideologi dan agama. Di bidang ideologi, pendidikan yang diperoleh bangsa atau masyarakat Indonesia mampu menyadarkan mereka mengenai kondisi bangsa dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Tujuannya,
pemberian pendidikan sebagai strategi politik etis Belanda, tetapi akhirnya menjadi sarana penyadaran nasionalisme Indonesia. Kemudian di bidang agama, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan dikontrol dan dibatasi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Hal tersebut didasarkan pada ketakutan pemerintahan Belanda akan munculnya gerakan yang dapat menghambat kepentingan perdagangan dan politiknya. Pemerintah membuat laporan bahwa setiap kegiatan keagamaan harus mendapat izin dari pemerintahan Belanda. Baiklah, sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi orang yang mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih.